Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melaksanakan pra observasi. Di sini saya Putri Estiani, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Tuban bersama Dili Kapukasari. Di sini saya akan melaksanakan yang namanya pra observasi dan nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sehingga nantinya pas kegiatan observasi bisa lebih siap, lebih baik lagi. Nah, ini pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Tika ini apa nanti? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaan. Jadi untuk observasi yang akan datang, saya mengambil modul ajar ini IPAS. Ini tentang menjelajah bumi dan antariksa. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu tata surya dan posisi bumi di dalamnya. Kemudian siswa juga dapat membedakan perbedaan antara planet, bintang, dan satelit. Selain itu, siswa juga dapat menyebutkan beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi dan di angkasa. Seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Lili itu siswa nanti dapat menunjukkan suatu terkait dengan planet nih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini terkait dengan perkembangan. Nah, kira-kira nanti yang ingin dikembangkan terhadap siswa ini nanti apa? Untuk pengembangannya, saya akan membuat modul ajar dengan metode pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalamnya ada konten, proses, dan juga praktek. Dan di dalamnya juga nanti ada 3 kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan itu, terutama di dalam kegiatan inti nanti akan ada diferensiasi konten, produk, dan proses dan produk. Dalam diferensiasi prosesnya, jadi anak-anak nanti akan diberikan materi bacaan karena anak-anak ini kan jumlahnya ada 4, jadi nanti dikelompokkan menjadi 2. Nanti akan saya beri materi bacaannya itu beda-beda. Jadi mereka nanti akan memilih satu kelompok memilih satu bacaan. Jadi mereka akan mendiskusikan materi bacaan. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, mereka akan saling berdiskusi kemudian mengerjakan apa yang sudah ada di dalam LKPD sebelumnya dengan penerapan strategi berdiferensiasi dan dengan menerapkan KSI. Jadi yang nantinya itu ada berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, itu baik sekali. Kemudian ini dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti itu model yang digunakan itu nanti apa begitu? Untuk model pembelajaran menggunakan problem based learning. Jadi anak-anak nanti bisa memecahkan masalah yang terkait itu materi bacaan. Kemudian mereka menyiapkan, setelah berdiskusi mereka menyiapkan produknya berupa poster, video, dan sebagainya sesuai dengan minat dan karakteristik. Sesuai dengan minat anak ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, nah ini nantinya ini strategi yang digunakan pas pada saat observasi nanti itu apa? Karena tadi sesuai dengan pengembangan berdiferensiasi, ya, jadi seperti tadi ada konten, ada proses, ada produk. Kemudian penilaian, nanti penilaian atau evaluasi yang diterapkan ketika ini. Untuk penilaian ada 2 versi. Yang pertama penilaian proses, yang kedua penilaian produk. Untuk penilaian prosesnya ini didasarkan dari aktivitas siswa ketika mereka saling berkelompok. Kemudian aktivitas ketika mengerjakan LKPD. Untuk yang kedua penilaian produknya ini dari produk yang mereka hasilkan seperti minute, seperti itu ada peta konsep, jadi mereka membuat peta konsep juga.
yaitu ada penilaian produknya. Jadi menggunakan dua penilaian ya. Kemudian nanti sasaran kelasnya ini nanti kelas berapa? Untuk modul ajar ini sasarannya kelas 3. Dan nanti waktu pelaksanaan kira-kira nanti hari apa? Kemungkinan untuk pelaksanaannya hari Kamis. Seperti itu. Kalau tidak ada kendala. Ya, baik Bu Tika, itu yang bisa saya tanyakan terkait dengan pra observasi ini. Semoga nantinya pas observasi bisa lebih baik lagi, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Baik. Hari ini kita akan mulai pelajaran dan sebelumnya akan kita mulai dengan doa. Untuk ini silakan dipimpin doa. Oktavian Eki Erlangga, silakan diangkat tangannya. Reni Fitria Anggreni, Salana Made Azhar. Alhamdulillah sudah hadir semua, sudah lengkap kelas kita. Nah, Ibu ingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin ya, untuk belajar kita harus tertib, harus disiplin. Bagi yang tak masuk silakan izin memakai surat izin. Kemudian selain belajar yang tertib, juga ketika diingatkan tentang kedisiplinan kalian ya, kedisiplinan kalian ketika berada di sekolah, terutama berada di kelas ketika pembelajaran. Berbicara juga harus sopan dan santun. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu materinya menjelajah alam dan antariksa. Apakah kemarin ada PR? Tidak ada. Tidak ada. Silakan buka bukunya di halaman 27. Ya, sudah membuka semuanya? Di halaman 27 itu ada materi tentang menjelajah alam dan antariksa. Nah, sebelum kita sampai di pembelajaran ya, Ibu memiliki sebuah kartu gambar. Ya, ini ada beberapa buah planet. Ada berapa planet yang ada di antariksa? 8. Ada 8. Apa saja? Merkurius, ada lagi? Siapa yang bisa langsung angkat tangannya? Merkurius, Venus, kemudian apa lagi? Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, kurang berapa? Uranus, kemudian ada 8 planet. Ya, Ibu memiliki 8 buah kartu
satu gambar yang di dalamnya berisi tentang planet-planet. Jadi ibu ingin satu persatu kalian maju, ya, satu persatu kalian maju untuk mengambil satu buah planet. Nah, setelah kalian mengambil nanti kalian deskripsikan. Misalkan Reni mengambil bumi. Nah, Reni bisa menjelaskan apa itu bumi. Deskripsinya bagaimana? Silakan dijelaskan. Ya. Nah, ini ibu ada 8. Siapa yang mau maju duluan? Reni dulu. Silakan Reni. Silakan dipilih. Ya, sebentar. Nah, bisa ditunjukkan temannya di sini. Reni di sini. Ya, bisa ditunjukkan teman-temannya. Planet apa Reni? Mars. Planet Mars. Ya, bagaimana Reni planet Mars itu? Planet Mars itu betul. Betul. Tepuk tangan untuk Reni. Bisa dikembalikan lagi Reni. Kemudian selanjutnya siapa yang berani maju untuk nomor 2? Ada? Silakan dipilih. Dari 8 berkurang 1 jadi ada 7. Baik, di sini Mada menghadap teman-temannya. Mada dapat apa? Mada dapat bumi. Bisa dijelaskan Mada bumi itu bagaimana? Sebagian dari bumi berupa 70% lautan. Di planet bumi sebanyak berapa persen? 70%-nya berupa lautan, betul? Betul. Baik, tepuk tangan untuk Mada. Tepuk tangan yang lain untuk Mada. Silakan Mada duduk. Kemudian yang ketiga, giliran siapa? Egi atau Fatih? Egi dulu ya. Silakan maju Egi. Egi silakan maju. Ya, menghadap teman-teman. Egi dapat Venus. Bagaimana Venus bentuknya? Bentuknya seperti ini ya. Bagaimana deskripsinya, Egi? Venus, planet Venus ini dijuluki dengan bintang kejora, betul? Betul. Tepuk tangan untuk Egi. Baik, Egi silakan duduk kembali. Yang terakhir Fatih ya? Ya, Fatih, ayo sini maju Fatih. Agak sini. Nah, Fatih bisa mengambil 1. Masih ada 5. Oke. Silakan diperlihatkan teman-temannya. Agak sini. Fatih mengambil planet Jupiter. Coba dilihat seperti penampakan Jupiter ya. Bagaimana deskripsinya Fatih? Planet terbesar di tata surya. Planet terbesar di tata surya, betul? Kita beri tepuk tangan untuk Fatih. Kalian sudah menyelesaikan kartu gambar ini dengan sangat baik ya. Ketika ibu mengangkat gambar penampakannya seperti ini, ternyata kalian sudah tahu penjelasannya atau deskripsinya. Nah, dari penjelasan Jupiter, Venus, Bumi, dan Mars ternyata betul semua. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Belajar tentang kartu planet. Nah, ini akan ada pertanyaan untuk kalian. Jika ingin menanyakan, kalian pernah melihat bintang tidak di malam hari? Bentuknya bintang seperti apa? Bisa menggambarkan bintang itu seperti apa? Bintang bercahaya? Iya. Kalau malam hari bintang banyak ya bertaburan di langit ya. Kalian sering melihat di malam hari ada bintang, kemudian ada apa lagi? Ada bulan. Ya, seperti itu. Nah, kalau bintang bulan itu adanya di planet mana ya, Cak? Bintang bulan adanya di planet mana? Planet yang kita tempati ini planet apa namanya? Planet Bumi. Nah, kalian apa yang kalian ketahui tentang planet Bumi? Seperti yang dikatakan Mada tadi kebagian planet Bumi ya? Mada tadi mendeskripsikan kalau planet Bumi itu 70%-nya berupa lautan. Selain itu apa lagi? Di dalamnya apa lagi? Apakah ada kehidupannya? Ada apa saja? Ada manusia. Ada
ada planet kehidupan. Ternyata di bumi itu juga dihuni makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan planet lainnya. Apakah planet lainnya ada kehidupan? Tidak. Kenapa di bumi ada kehidupan, sedangkan di planet lainnya tidak ada? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Mada angkat tangannya. Kenapa Mada? Bumi memiliki atmosfer yang melindungi kehidupan dari bahaya di antariksa. Betul. Karena bumi memiliki atmosfer yang bisa melindungi makhluk di dalamnya, berbeda dengan planet lainnya. Nah, di pelajaran IPA kali ini kalian nanti akan bisa menjelaskan tentang tata surya dan posisi bumi di dalamnya. Yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan planet, bintang, dan satelit alam lainnya. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat menyebutkan beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi dan di angkasa. Nah, seperti itu ya. Ini nanti Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, menjadi dua kelompok yang masing-masing nanti akan Ibu beri bacaan. Jadi nanti kalian tinggal memilih. Di sini ada 3 bacaan. Jadi nanti kalian tinggal memilih bacaan 1, 2, dan 3. Menjelajah alam dan antariksa. Yuk lihat materi bacaannya. Nah, sambil menunggu, ini nanti silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu 2 orang, ya. Silahkan kalian bentuk. Kemudian bergabung dengan kelompok ini. Untuk kelompok, nah ini kalian membentuk kelompok Putra dan Putri. Itu kelompok 1 bisa angkat tangannya. Kelompok 1 yang mana? Putra. Kelompok 2 Putri. Untuk kelompok 1 bisa mengambil nama planet saja. Planet apa kira-kira yang diambil? Nanti dibuat kelompok ya, biar tahu nanti perbedaannya. Bumi. Untuk kelompok 2 planet apa? Untuk kelompok 1 planet bumi. Untuk kelompok 2 untuk planet Mars. Baik. Nah, Ibu akan itu dulu ya, pembagian kelompok bumi dulu. Kelompok bumi silakan pilih bacaan apa yang kira-kira menurut kalian bisa kalian diskusikan bersama. Untuk kelompok bumi silakan pilih. Ada bacaan bintang dan galaksi, ada fenomena alam dan angkasa, ada juga silakan memilih apa? Bintang ya? Ya, bintang dan galaksi ya? Bintang dan galaksi. Untuk 2, kelompok 2. Oke. Baik, jadi Butika akan memberikan gambarannya. Butika akan membuat gambaran itu untuk kalian baca. Bisa dibaca, bisa didiskusikan. Untuk kelompok putih silakan yang maju, ketuanya silakan maju 1 untuk mengambil. Untuk kelompok 2 silakan maju untuk mengambil. Untuk kelompok ini ada bintang dan galaksi ya. Silakan dibaca dengan bersama. Kemudian juga ada pertanyaan yang wajib kalian jawab juga. Bintang dan galaksi. Jadi untuk kelompok ya. Apakah itu bintang? Mengapa bintang berbeda ukuran dan warnanya? Kemudian dibahas juga apa itu galaksi. Berapa banyak bintang di alam semesta? Itu banyak sekali poinnya. Nanti di bawahnya akan ada pertanyaan, apa perbedaan antara bintang dan planet? Mengapa bintang bisa menghasilkan cahaya sendiri? Kemudian apa yang dimaksud dengan galaksi? Nah, di situ sudah ada bacaannya, nanti kalian tinggal merangkum, ya. Kemudian untuk kelompok Mars ini memilih planet, ya.
Nah, di situ juga sudah ada bacaan yang sudah dibagi, nanti tinggal kalian baca. Di dalam planet ini nanti akan dijelaskan 8 planet, dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sampai di Neptunus. Ya. Ini nanti juga ada pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok. Untuk bacaan planet, planet mana yang paling menarik menurutmu? Mengapa? Nah, itu bisa kalian jelaskan. Kemudian apa yang membedakan planet dalam dan planet dalam bentuk presentasi? Jadi nanti kalian diskusikan. Setelah berdiskusi nanti kalian masing-masing kelompok antara Bumi dan Mars nanti akan maju satu persatu, ya, satu kelompok maju semuanya ya, nanti mempresentasikan, dan presentasi ini bisa berupa beberapa materi. Beberapa materi ini dituangkan dalam bentuk satu, bisa berupa video. Jadi nanti kalian untuk presentasinya bisa membuat video. Yang kedua bisa melalui model 3D. Ya, model 3D ini kalian juga harus menyiapkan bahan-bahannya juga. Nanti bisa dipresentasikan di depan. Yang ketiga kalian bisa membuat poster. Jadi pilih yang menurut kalian paling mudah, paling bisa untuk dijelaskan pada teman. Seperti itu ya. Jadi bisa mulai berdiskusi dari sekarang. Kalau ingin membuat poster nanti bisa dikeluarkan untuk pensil warna beserta gambarnya. Sudah ada? Siapa? Sudah ada. Untuk kelompok satu kira-kira nanti akan membuat apa? Berupa poster, video, atau model 3D. Yang keras suaranya begitu tidak dengar. Membuat apa? Fatih sama Edi? Membuat poster. Untuk kelompok 2 bagaimana? Juga membuat poster. Baik. Nah, silakan berdiskusi. Ya, silakan saling bekerja sama untuk menghasilkan presentasi yang terbaik. Ya, jadi nanti dipresentasikan masing-masing. Ya. Ya. Kemudian posternya bisa ditunjukkan posternya, diangkat tinggi. Nah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Baik. Nah, ini saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok 1 tentang bintang dan galaksi. Yang kelompok 2 tentang planet. Gitu ya. Baik, coba sekarang kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 langsung maju saja dengan membawa akan menyampaikan hasil diskusi. Kami dari kelompok akan menyampaikan hasil diskusi Tentang apa tadi? tentang bintang dan galaksi. Ya, baik. Bagaimana? Coba ditunjukkan ke teman-temannya hasilnya. Hasilnya bagus sekali ya. Ya, silakan dipresentasikan. Kalau di sini yang ada pertanyaannya untuk didiskusikan itu perbedaan bintang dan planet. Ya, nanti bisa disampaikan ke teman-temannya. Apa perbedaan bintang dan planet menurut kelompok 1? Planet-planet yang ada di dalam tata surya ya. Dan ini hasilnya, hasil diskusi, hasilnya itu poster tentang planet, ada matahari. Ini planetnya lengkap ya? Ada 8 planet itu. Iya, bisa diperlihatkan ke teman-temannya. Ya, silakan memulai untuk presentasi, dimulai dari Mada dan Reni.
dijelaskan planet yang ada di dalam tata surya itu ada berapa? Apa saja? Iya. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Baik, ada 8 dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus. Ya. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan yang harus didiskusikan. Pertanyaannya, silakan dibaca pada. Planet mana yang paling menarik menurutmu? Mengapa? Nah, planet mana yang menarik menurutmu? Menurut kelompok 2 yang menarik planet mana? Dari 8. Planet Uranus. Kenapa bisa planet Uranus? Karena planet yang Ya, planet tertarik karena planet bentuknya miring. Ya. Setelah itu Uranus bagaimana karakteristiknya? Ya. Rotasi hampir 90 derajat terhadap utara bumi. Selain Uranus, apalagi yang menurut kamu planet yang menarik? Kenapa harus Uranus? Kenapa tidak Saturnus? Kenapa tidak Jupiter yang besar, lebih besar dari planet lainnya? Kenapa tidak Bumi yang merupakan tempat tinggal kamu? Nah, kalau Bumi apa kehidupannya? Cukup Uranus saja? Cukup Uranus. Boleh. Kemudian pertanyaan kedua, baca ada. Apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Nah, ada planet dalam dan juga planet luar. Luar memiliki cincin, sedangkan planet dalam memiliki Itu perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan 2 sangat bagus dalam presentasi. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini hasil dari poster kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita memberikan untuk tempel kembali ya. Ya, terima kasih kelompok 2 silahkan kembali. Kelompok 1 itu kan tadi ada perbedaan bintang dan planet. Tadi Mas Fatih sudah menyampaikan kalau bintang itu adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Kalau benda langit termasuk bintang, apakah matahari juga termasuk bintang? Tidak. Kenapa tidak? Bintang adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Kalau dirujuk dari situ ya, matahari itu juga termasuk bintang. Ya, matahari termasuk. Kemudian apa bedanya bintang dengan planet? Kalau bintang tadi memiliki cahaya sendiri. Kalau planet, apakah tidak memiliki cahaya sendiri? Kelompok yang lain bisa menanggapi. Kalau planet itu cahayanya berasal dari bintang, kita yang sekitarnya itu masuk matahari. Ya. Kemudian perbedaannya itu ada di ukuran. Kalau bintang ini ukurannya memang lebih besar dari planet. Ya, bintang ukurannya lebih besar dari planet. Masa jenisnya juga berbeda. Kemudian untuk komposisinya, ya. Komposisinya itu terdiri dari gas hidrogen dan helium itu untuk bintang. Tapi untuk planet beraneka ragam ya, bisa gas, es, batuan juga bisa. Nah itu beberapa perbedaannya. Kemudian yang nomor 2 dari kelompok 1 tadi, bintang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Kalau kata kelompok 1 tadi itu kata bintang bola raksasa jadi bola raksasa itu pasti cahayanya lebih besar ya, betul ya. Karena apa, di dalamnya ada reaksinya namanya reaksi fusi nuklir. Reaksi apa? Fusi nuklir yang terjadi di inti. Nah, itu cukup penguatan dari fisika ya, dari kelompok 1 dan kelompok kan presentasi hari ini. Nah,
Untuk posternya nanti akan Ibu tempelkan di mading ya. Setelah ini kalian memahami tentang planet, bintang, satelit, kemudian yang ada di dalam tata surya itu apa saja. Ini nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti ketua kelas silakan langsung memberikan hasil pekerjaannya ya. Bagi yang makan mohon untuk disimak dulu karena kita sedang dalam pembelajaran ya. Ketika ingat lagi tentang kesepakatan kelas, kalau di dalam kelas juga tidak boleh makan minum karena ada waktunya untuk makan dan minum ya. Untuk ketua kelas ya, nanti bisa diambil lembar evaluasi teman-temannya kemudian diberikan di meja. Tidak, ini mandiri ya. Jadi silakan mengerjakan secara mandiri. Dan sekarang karena sudah aktivitas mandiri, silakan ke meja masing-masing. Ya. Jadi kalau kalian juga mempelajari tentang bintang konstelasi. Bintang itu tadi apa? Dari kelompok 1, bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Kemudian tadi ada beberapa karakteristik dari 8 planet yang sudah kalian pelajari ya. Kemudian selain itu kalian mempelajari tentang apa lagi? Selain bintang dan galaksi, selain planet yang ada di dalam tata surya itu, kemudian kita sudah mengumpulkan materi yang sekiranya kalian bisa pahami dan mudah dipahami, begitu ya. Jadi untuk hari ini apakah ada pertanyaan dari materi menjelajah alam dan antariksa? Nah, ini ada tugas rumah untuk kalian. Kalian nanti sudah menyelesaikan LKPD, kemudian kita sudah mengevaluasi dari hasil presentasi. Sekarang tinggal tugas rumah yang akan Ibu Tika berikan. Jadi tugas rumahnya kalian membuat min map atau peta konsep. Ya, peta konsepnya itu tentang tata surya. Tata surya itu kata kuncinya banyak. Bisa berupa planet, bisa berupa satelit, bisa berupa komet dan sebagainya. Itu membuat peta konsep. Peta konsep itu bentuknya seperti panah, begitu bisa, atau bagan. Ya, jadi misalkan ini kita tuliskan. Itu pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? PR-nya dikumpulkan ketika ada pertemuan lipas lagi. Itu ya. Ada pertemuan lipas lagi, berarti besok dikumpulkan. Ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalian bisa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Kristiani, CGP Angkatan 10 dari UPT SD Negeri 3 Kabupaten Tuban. Di sini saya dibersamai oleh Bu Lili Yugartikasari. Beliau mengajar kelas 6 dan di sini saya dibersamai oleh Bu Diah Wulandari selaku pengajar praktek saya. Kali ini kami akan melaksanakan pasca observasi yang mana percakapannya dengan menggunakan alur Tirta. Baik Bu Tika, langsung saja. Bagaimana kabarnya Bu Tika hari ini? Luar biasa sehat. Ya, alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan Bu Tika setelah pembelajaran kemarin? Terima
pembelajaran merasa senang karena telah melaksanakan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, walaupun ada tantangan. Kemudian bisa diceritakan kembali apa tujuan dan area pengembangan yang telah direncanakan ketika. Untuk tujuan pembelajaran kemarin, saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tata surya dan posisi bumi di dalamnya. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara planet, bintang, dan satelit alam. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan beberapa fenomena yang terjadi di bumi dan di angkasa. Dan untuk area pengembangannya sendiri, saya fokuskan pada pengembangan proyek. Jadi siswa ini yang memiliki kemampuan dan berminat di bidang astronomi, mereka bisa membuat model tata surya, model 3 dimensi lengkap dengan keterangannya. Dan yang kedua, untuk siswa yang suka menulis, mereka dapat menuliskan cerita pendek tentang petualangan di angkasa. Dan yang ketiga, untuk siswa yang suka menggambar, mereka bisa menggambar ilustrasi yang ada di kehidupan planet lain, seperti itu Bu Hesti. Jadi terkait dengan yang dikembangkan itu terkait dengan proyek ya. Jadi sesuai dengan minat anak. Mulai dari ketika anak minatnya di menulis, bisa menulis terkait dengan ilustrasi, kemudian menulis cerita, kemudian juga membuat model terkaitannya dengan tata surya. Baik Bu Tika, apakah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan Bu Tika? Iya, alhamdulillah perencanaan kemarin sesuai dengan rencana yang sudah saya susun. Jadi siswa terlihat sangat aktif dan antusias dalam diskusi kelompok. Kemudian mereka juga memberi tanggapan yang positif terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Jadi menurut Bu Tika ini pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana karena pembelajarannya sudah termasuk efektif, anak juga aktif dalam pembelajaran. Kemudian adakah hambatan ketika Bu Tika melaksanakan pembelajaran pada saat itu? Iya Bu Hesti, untuk hambatan atau kendalanya ada, yaitu pengelolaan waktu. Itu menjadi kendala utama. Jadi materi mengenal bumi dan antariksa ini kan sangat menarik sekali dan sangat luas sekali pembahasannya. Jadi ketika berdiskusi itu sangat panjang, diskusi anak-anak itu sangat panjang, kemudian ternyata waktu yang ada terlupakan. Maksudnya setiap aktivitas berdiskusi itu waktunya terlampau panjang, jadi waktu yang ada itu tidak efektif begitu. Jadi yang direncanakan Bu Tika kemarin kan pada alokasi waktu 2 JPG. Nah, kalau saya lihat kemarin itu pas waktu pembelajaran melebihi sesuai yang direncanakan. Jadi hambatan Bu Tika ini terkait dengan mengolah waktu. Nah, pada kegiatan mana yang menurut Bu Tika ini membutuhkan waktu yang relatif lama? Ya, terima kasih. Pada kegiatan berdiskusi kelompok, mereka membuat poster. Nah, membuat poster itu kan mereka menggambar, menulis seperti itu. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi untuk sesi tanya jawab dan sesi refleksi itu menjadi berburu-buru sekali. Adakah tantangan lain selain dalam mengelola waktu? Mungkin ada di pemanfaatan teknologi juga. Jadi semestinya pemanfaatan teknologi yang saya gunakan mungkin bisa dengan Canva agar siswa-siswanya mungkin lebih cepat membuat karya-karya itu sendiri. Kemudian adakah strategi yang nantinya untuk mengatasi hambatan atau tantangan ketika terkait dengan pembelajaran? Jadi untuk strateginya saat
selain dengan memanfaatkan teknologi itu kita? Untuk strateginya seperti itu, hanya perencanaan yang matang, jalan terjadwal, pembagian aktivitas seperti itu. Adakah hal yang akan dikembangkan sama Bu Tika terkait dengan pembelajaran? Untuk pengembangannya mungkin lebih ke metodenya ya, lebih bervariasi lagi. Kemudian untuk media pembelajaran dan memanfaatkan teknologi seperti itu. Kalau saya lihat kemarin itu pas waktu pembelajaran belum nampak apa namanya kayak video seperti itu ya. Nah, adakah nantinya itu rencananya Bu Tika agar nanti belajarnya bisa lebih menarik lagi, itu bisa dengan di apa tampilkan hal-hal yang lain? Ya, untuk penampilan seperti audiovisual mungkin akan saya terapkan di sana. Kalau kemarin kan siswa saya beri materi bacaan bervariasi seperti itu. Kemudian untuk media pembelajarannya juga menggunakan media kartu gambar magnet. Dan mungkin di pembelajaran berikutnya akan saya ulangi lagi menggunakan teknologi dengan menerapkan audiovisual di dalamnya seperti video-video seperti itu. Jadi area yang dikembangkan sama Bu Tika ini dengan menerapkan metode yang bervariasi, kemudian juga media sehingga belajarnya bisa menarik dan saya kira ketika apa namanya belajar lebih menarik, otomatis anak akan lebih senang ya. Nah, ini kapan ketika akan menerapkan strategi itu yang ini direncanakan Bu Tika? Untuk strategi perencanaan ini akan saya terapkan secara berkala, baik di akhir pembelajaran, di akhir minggu maupun di akhir bulan seperti itu. Jadi untuk menunjang kualitas pembelajaran supaya lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Tika. Kemudian apa komitmen Bu Tika selanjutnya? Ya, komitmen saya selanjutnya untuk memanfaatkan teknologi secara berkala pada anak-anak, menerapkan teknologi secara sederhana sekali untuk mereka. Jadi bisa saya terapkan melalui proses juga seperti itu. Adakah untuk model atau pembelajarannya? Iya, untuk model atau pembelajarannya tetap strateginya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk modelnya bisa PJBL ataupun mungkin PBL seperti itu. Ini apa namanya dengan menerapkan metode bervariasi yang nantinya sesuai dengan tahapan sesuai dengan langkah seperti itu nih. Baik Bu Tika, semoga apa yang direncanakan nanti bisa dikabar-kabari lagi kapan akan dilaksanakan dan semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Semoga Bu Tika tambah sukses dan pembelajaran bisa lebih baik lagi dan anak-anak juga akan merasa lebih belajar bisa lebih efisien. Kemudian saya kira ketika pembelajarannya diberi apa namanya media, kemudian ada video sehingga anak akan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana perasaan Bu Tika setelah percakapan ini? Ini untuk kedepannya sangat bagus masukan untuk saya sendiri, karena pembelajaran saya selama ini kan mungkin seperti itu saja, kurang memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Jadi ini untuk kedepannya bisa saya benahi lagi agar pembelajaran saya bisa lebih maksimal lagi. Tentunya di mata pelajaran yang lainnya juga tidak hanya di IPAS. Terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara berkelanjutan, agar nantinya paling tidak bisa berdampak pada murid dan pembelajarannya paling tidak juga berdampak positif bagi murid. Kemudian saya ucapkan terima kasih sama Bu Tika. Kemudian untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bu Pilih untuk memberikan materi terkait dengan kegiatan pasca observasi. Oke, ya terima kasih Bu Fitri dan Bu Tika ya
yang sudah melakukan percakapan pasca observasi, di mana pasti sebelumnya sudah didahului dengan adanya pra observasi dan juga observasi di kelas ya. Observasi di kelas 6, di kelas 6. Saya melihat percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, namun tetap sebelumnya kita sama dulu ya tujuan dari percakapan kita ya, tujuan dari percakapan kita, saya sama jenengan ini adalah untuk nantinya kita mengetahui bagaimana percakapan pasca observasi yang dilakukan dengan Bu Tika sudah berjalan dengan baik atau masih ada hal yang perlu ditingkatkan begitu. Nah, Bu Fitri, menurut panjenengan tadi gimana? Percakapan panjenengan dengan Bu Tika apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada hal yang masih perlu ditingkatkan begitu? Jadi terkait percakapan tadi dengan Bu Tika tadi ada hal yang baiknya itu di sini saya adalah melaksanakan percakapan saya dengan Bu Tika ini lebih ke mitra. Jadi Bu Tika bisa menyampaikan apa permasalahannya. Kemudian di sini juga saya adalah melakukan percakapan dengan menggunakan alur cerita, mencari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian untuk yang perlu saya tingkatkan, paling tidak di sini saya perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya si Bu Tika atau si coach ini nanti bisa menggali potensi ide atau potensi sehingga si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, saya mengkonfirmasi ya Fitri, menurut panjenengan tadi yang masih perlu panjenengan tingkatkan adalah di alur pertanyaan berbobot. Gitu. Menurut panjenengan tadi pertanyaan berbobotnya ke Bu Tika, apakah ada kendala, masalah gitu, sehingga itu yang menurut panjenengan perlu ditingkatkan lagi? Jadi menurut saya ini saya perlu adanya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya Bu Tika ini bisa tergali idenya dan menemukan solusi sendiri yang terkait dengan pembelajaran. Tadi apakah pembelajaran sudah berbobot? Pertanyaannya? Kalau menurut saya mungkin masih kurang. Masih kurangnya gimana? Masih kurangnya jadi perlu adanya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali potensi Bu Tika lebih dalam lagi. Kalau tadi sudah menggali belum? Kalau tadi sudah beberapa pertanyaan terkait dengan tadi juga sudah tujuan. Di awal saya menyampaikan tujuan akan diadakannya pasca, kemudian juga adanya identifikasi masalah terkait dengan pembelajaran, kemudian juga adanya rencana yang disampaikan sama Bu Tika tadi, rencananya terkait dengan ingin mengembangkan belajar diferensiasi dan terkait dengan pengembangan proyek. Itu Bu. Yang panjenengan rasakan tadi ketika panjenengan memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Tika, apakah jawaban-jawaban dari Bu Tika itu sesuai dengan keinginan jenengan? Sesuai nggak? Ketika panjenengan memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Tika, kemudian Bu Tika menjawab, apakah jawaban-jawaban itu sudah sesuai dengan keinginan jenengan, harapan jenengan? Jadi kalau menurut saya ya ada yang sudah sesuai. Dan tadi sebenarnya ada hal yang sekiranya ketika pembelajaran bisa diterapkan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga kalau saya lihat dari pembelajaran Bu Tika itu juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga ada budaya positif Bu. Kemudian juga KSD ada, dan yang pada saat pembelajaran yang belum tampak itu ketika memberikan mindfulness atau teknik stop. Mindfulness belum nampak? Belum. Oke, bentar. Saya mau konfirmasi lagi. Pembelajaran diferensiasi KSD dan budaya positif itu yang sudah sesuai harapan panjenengan, artinya itu jawaban tadi sudah langsung muncul dari Bu Tika ya, berdasarkan pertanyaan berbobot dari Bu Fitri. Ya, yang belum muncul adalah yang mindfulness. Ya, apakah mindfulness berarti harapan panjenengan kan muncul dari diri beliau, pengembangan dirinya ke
mindfulness, ke stop, berarti ke KSE yang itu ya. KSE, apakah itu tadi pertanyaan berbobotnya belum nyampe ke situ sehingga itu belum muncul dari Butika atau bagaimana? Gitu ya. Kalau memang kalau sesuai dengan RFP-nya kan memang tidak ada Bu. Oh memang ada. Tidak ada dan kalau saya kira di sini pas waktu belajar kemarin pas waktu observasi kan mengamati jalan belajar itu ketika sangat bagus sekali. Kalau saya kira itu sudah sesuai dengan tahapan langkah-langkah pembelajarannya. Ini hanya harapannya nanti bisa menerapkan itu. Tapi untuk dari segi awal pembelajaran sudah bagus sekali. Oke. Berarti harapan panjenengan untuk area pengembangan diri Butika adalah masuk ke itu ya, masuk ke mindfulness itu. Paling tidak Dilengkapi dengan ya, itu. Apakah itu tadi sudah muncul untuk menjadi bagian dari area pengembangan diri Butika? Sudah muncul belum? Belum. Berarti belum munculnya itu menurut panjenengan terletak di mananya yang perlu ditingkatkan? Apakah dari pertanyaan berbobot jenengan atau dari mananya? Jadi yang perlu saya tingkatkan paling tidak ya saya harus memberikan pertanyaan Berbobot sehingga nantinya menuju ke arah itu tadi area pengembangan diri tadi yang sesuai harapan panjenengan. Oke, Bu Fitri, berarti panjenengan sudah menemukan mana-mana yang perlu ditingkatkan ya di percakapan pasca tadi. Nah, kalau sudah mengetahui apa yang akan panjenengan lakukan sebagai ini tindak lanjut atau rencana aksi panjenengan supaya hal-hal seperti itu nanti tidak kelewat lagi gitu. Jadi yang saya lakukan yaitu dengan belajar lagi terkait dengan teknik ini percakapan coaching sehingga nantinya bisa lebih baik lagi. Kemudian selain itu juga saya harus mengevaluasi, merefleksi bagaimana kekurangan atau yang perlu diperbaiki. Oke, ya. Jadi saya pikir pertanyaan berbobot panjenengan sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan di titik-titik di mana panjenengan mempunyai harapan untuk orang yang si coachingnya itu menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sudah panjenengan pikirkan sebelumnya. Nah, itu jadi stimulus dari percakapan berbobot itu yang mungkin perlu digali lagi gitu, ditingkatkan. Terus apa yang nanti siapa yang nanti akan panjenengan gandeng sebagai bentuk dari tanggung jawab bahwa itu nanti akan terus berkembang gitu, Bu Fitri? Jadi paling tidak saya dengan rekan-rekan gitu, dengan rekan-rekan bahwa dari ini tidak hanya sama Butika saja, nanti bisa saya imbaskan ke teman-teman untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga paling tidak ada yang berubah lebih baik kepada lembaga kami. Saya mengkonfirmasi berarti yang panjenengan akan lakukan sebagai rencana aksi nanti adalah bahwa panjenengan akan melakukan observasi tidak hanya pada Butika ya, tetapi juga pada guru-guru yang lain sehingga akan semakin terasah kemampuan panjenengan di dalam alur tirta ini, di coaching ini, gitu ya, Butika, Bu Fitri. Jadi agar melakukan supervisi akademik atau proses coaching ini bisa lebih baik lagi. Karena semakin sering kita melakukan sesuatu, maka itu akan semakin bagus hasilnya dan kita akan semakin bisa meningkatkan kualitasnya, perbaiki diri dan seterusnya. Setelah itu juga bisa untuk merefleksikan sehingga nantinya apa yang kurang jadi perlu saya perbaiki. Iya, baik. Terima kasih, itu juga bagian dari tanggung jawab. Dan bagaimana sekarang perasaannya Bu Fitri setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Saya setelah melaksanakan coaching hari ini, saya merasa senang karena di sini saya dibersamai dengan orang-orang yang hebat dan di sini paling tidak telah melaksanakan percakapan di mana sesuai dengan alur tirta itu tadi dan bisa menggali potensi Butika dan bisa mendapatkan solusinya sendiri. Baik, terima kasih Bu Fitri. Butika juga terima
apa yang sudah kita lakukan hari ini nanti berdampak baik, berdampak positif, tidak hanya bagi diri kita, dan terutama adalah bagi murid-murid kita, bagi peserta didik kita, karena usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah bagian dari usaha kita untuk membuat murid-murid kita semakin baik di dalam belajarnya. Baik, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bu Tika. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.